Delay discounting. Kenapa ADHD pilih reward kecil yang cepat daripada reward besar yang lambat? Kalau kamu sering bilang, mau nabung sih, tapi jajannya menggoda sekarang. Atau, mau belajar sih, tapi satu game dulu aja. Percayalah, itu bukan kelemahan pribadi. Otak ADHD memang punya kalkulator khusus yang selalu berkata, reward cepat lebih penting daripada reward besar. Bukan karena bandel, bukan karena malas, tapi karena otaknya memproses waktu dan reward kayak aplikasi diskon kilat. Kalau nggak dapat sekarang, rasanya hilang nilainya. Delay discounting adalah proses ketika otak mengurangi nilai reward hanya karena reward tersebut datang lebih lambat. Pada otak ADHD, reward yang harus menunggu lebih dari beberapa menit langsung dihitung sebagai reward yang lebih kecil, bahkan jika nilainya jelas lebih besar. Otaknya seperti bilang, kalau harus nunggu, berarti nggak penting. Dari luar, orang sering bilang itu impulsif atau tidak logis. Tapi secara neurobiologis, otak ADHD memproses waktu secara berbeda. Reward instan terasa nyata, sedangkan reward besar tapi jauh terasa tidak nyata. Ini bukan soal pilihan buruk, ini cara kerja sistem reward. Nucleus accumbens adalah pusat pencari kesenangan. Pada ADHD, bagian ini bereaksi lebih cepat dan lebih besar terhadap reward instan. Artinya, hal kecil seperti snack, game, notifikasi, atau hiburan cepat langsung meledakkan dopamin. Ini membuat reward cepat terasa jauh lebih menggoda daripada tugas yang tidak memberi hasil instan. Sebaliknya, aktivitas yang memerlukan waktu, belajar, menabung, menunggu hasil, tidak memicu respons dopamin yang sama. Otak ADHD merasakan reward cepat sebagai lebih penting secara biologis. Ini bukan sekadar preferensi, tapi reaksi kimia otak. Reward besar seperti nilai ujian, hasil tabungan, atau target jangka panjang terasa sangat jauh bagi otak ADHD. Bahkan ketika secara logis mereka tahu reward itu penting, secara emosional reward itu terasa kosong karena tidak memberi sinyal dopamin sekarang. Inilah alasan ADHD sering terlihat tidak termotivasi pada aktivitas penting. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi rewardnya tidak terasa oleh sistem dopamin yang sensitif terhadap waktu. Semakin jauh waktunya, semakin kecil nilainya di otak, itulah delay discounting. ADHD sering mengalami kesulitan dalam memprediksi seberapa besar manfaat suatu aktivitas. Sistem pengukuran reward di otak mereka, yang disebut reward prediction error, sering salah menilai. Reward nyata terlihat kecil, reward cepat terlihat besar, dan reward lambat terlihat tidak ada. Ketika otak tidak bisa memprediksi reward secara akurat, keputusan menjadi lebih impulsif. Otak memilih opsi yang terlihat pasti dan terasa sekarang, dibanding opsi yang terlihat kabur meskipun sebenarnya lebih menguntungkan. Nucleus accumbens bekerja seperti tombol turbo dopamin. Pada ADHD, tombol ini jauh lebih sensitif sehingga hal-hal kecil yang menyenangkan langsung membuat otak menyala. Inilah mengapa aktivitas instan seperti game atau scroll media sosial terasa sangat memuaskan. Ketika tombol turbo ini aktif, otak sulit menahan dorongan untuk mengambil reward cepat. Sebaliknya, reward yang baru datang nanti tidak memicu lampu turbo ini, sehingga secara emosional tidak punya daya tarik. PFC adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan kontrol diri. Pada remaja ADHD, PFC belum matang sepenuhnya dan konektivitasnya dengan sistem reward cenderung lemah. Akibatnya, PFC sulit mengingatkan otak bahwa reward masa depan lebih penting. Karena sinyal kontrol dari PFC terlambat atau lemah, nucleus accumbens yang cepat justru dominan. Hasilnya, keputusan spontan lebih sering menang daripada rencana jangka panjang. Impulsivitas pada ADHD muncul karena keputusan berbasis reward cepat terjadi lebih cepat daripada kemampuan otak untuk menahan atau mempertimbangkan. Reward cepat memicu dopamin lebih dulu, sebelum PFC sempat menilai konsekuensi. Ini bukan kurang disiplin, tetapi kecepatan sistem reward yang jauh lebih cepat daripada sistem kontrol diri. Otak ADHD mengambil keputusan dalam hitungan milidetik berdasarkan perasaan, ini enak sekarang. Secara rasional, remaja ADHD tahu bahwa menabung untuk barang besar lebih bermanfaat. Tetapi karena reward besar terlalu jauh dan abstrak, otak tidak memberikan sensasi dopamin yang cukup untuk memotivasi tindakan tersebut. Ketika melihat jajan, rewardnya jelas, cepat, dan langsung terasa. Inilah mengapa keputusan sering jatuh pada hal-hal kecil yang menyenangkan. Reward jangka pendek lebih kuat di otak ADHD.
Game adalah mesin pemberi dopamin tercepat. Setiap gerakan, setiap skor, setiap level adalah reward instan. Bagi otak ADHD yang haus stimulasi cepat, game adalah makanan favorit untuk nucleus accumbens. Belajar adalah aktivitas panjang dan monoton. Tidak ada reward cepat. Tidak ada feedback instan. Akibatnya, dopamin drop terjadi dan otak merasa aktivitas itu tidak layak dilakukan sekarang. Jika delay discounting tidak dipahami, remaja ADHD bisa terus memilih reward jangka pendek dan mengabaikan tujuan besar. Ini dapat berdampak pada keuangan, akademik, manajemen waktu, hingga hubungan sosial. Tapi kabar baiknya, ketika struktur, reward cepat terarah, dan strategi neuropsikologis diterapkan, otak ADHD dapat dibantu untuk menilai reward masa depan dengan lebih baik. Dukungan yang tepat mengubah pola ini secara signifikan. Delay discounting pada ADHD bukan karakter buruk. Ini cara otak memproses reward dan waktu. Ketika kita memahami mekanisme biologisnya, kita bisa membantu otak ADHD memilih dengan lebih sehat dan lebih mudah. Tulis di komentar, pilihan cepat apa yang paling sering kamu ambil? Jajanan? Game? Scroll HP? Ceritakan, kita belajar bareng-bareng.